A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Halo untuk teman-teman semua FAMS dari UKM KIR Yayan Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita bakalan cerita-cerita aja ya tentang materi organisasi, kepemimpinan dan manajemen. Jadi Fajri hanya cerita bagaimana pengalaman Fajri selama ini ketika menjabat sebagai Presiden UKM KIR Yayan Bukit Tinggi, bagaimana dalam menjalankan organisasi, bagaimana dalam hal-hal manajemen dalam organisasi itu sendiri. Jadi Fajri di sini hanya sharing, berbagi cerita tentang kepemimpinan, organisasi dan manajemen itu sendiri yang udah pernah Fajri alami selama bergabung di beberapa organisasi, termasuk salah satunya di UKM KIR Yayan Bukit Tinggi. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang kepemimpinan ya. Nah, jadi kalau kepemimpinan itu secara umum, sebenarnya adalah setiap kita itu adalah pemimpin gitu loh. Nah, kalau ada yang pernah belajar hadisnya ini memang ada gitu kan, kata Nabi Muhammad SAW, kita semua itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa kamu semua itu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Nah, kita itu pemimpin bagi diri kita pribadi, kita pemimpin nanti kalau udah punya istri, udah punya anak, pemimpin untuk rumah tangganya, terus kalau menjabat di lingkungan sosial, pemimpin untuk lingkungan sosialnya, kalau udah ada dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan, nah kita itu nanti akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang akan kita pimpin. Nah, jadi bahkan apalagi ya, kita ini masih muda gitu loh, kita masih memiliki waktu yang masih panjang untuk kedepannya, masih banyak hal-hal yang masih bisa kita raih, hal-hal yang masih bisa kita capai selagi masih muda ini gitu loh. Karena masa muda kita ini pun juga akan diminta pertanggungjawaban nantinya gitu loh. Jadi kata Nabi kan juga gitu, wa an umrihi fima afnah wa in syababihi fima ablah. Kama qala Rasulullah SAW, tentang umur kita nanti juga akan ditanyakan habisnya kemana, masa muda kita nanti juga akan ditanyakan dipakai buat apa. Nah, ketika masa-masa muda kita gunakan untuk organisasi, apalagi memimpin sebuah kegiatan atau memimpin sebuah acara atau suatu bidang atau suatu organisasi, nah itu nanti setidaknya kita bisa juga untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Jadi ini dari segi agamanya ya, dari segi religiusnya, bahwa kita semua ini sebenarnya adalah pemimpin, dan kita tuh juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang udah kita pimpin. Kita sebagai mahasiswa, ya kita mesti bertanggung jawab dengan kemahasiswaan kita gitu loh. Kita sebagai seorang anak, kita harus bertanggung jawab sebagai seorang anak, bagaimana anak itu bersikap, bagaimana terhadap kepada orang tuanya, bagaimana kepada teman-temannya gitu kan. Nah, begitu juga nanti ketika menjadi orang tua, tanggung jawab, menjadi suami tanggung jawab, menjadi istri tanggung jawab terhadap apapun amanah yang diberikan kepada kita, kondisi posisi kita itu semuanya adalah pemimpin terhadap amanah-amanah tersebut, dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Itu yang pertama ya. Yang pertama, kita ini adalah secara umumnya adalah para pemimpin. Jadi bagaimana para pemimpin itu bersikap itu mesti dan sangat perlu untuk kita perhatikan gitu ya. Itu yang pertama. Setiap kita secara umum adalah pemimpin. Minum dikit ya. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kalau kita berbicara tentang organisasi, jadi ini ada kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, jadi Fajri selama ikut dalam organisasi, ketika menjabat suatu jabatan, suatu bidang yang Fajri pegang, suatu organisasi yang Fajri pegang, yang pertama itu setiap kita itu mesti jelas dulu deh gitu. Setiap kita mesti jelas dulu tujuan atau niat kita ikut dalam suatu organisasi atau menjabat dalam suatu bidang itu untuk apa? Apa niat kita, apa tujuan kita, itu harus jelas dulu gitu loh. Karena kalau kita cuman buat ikut-ikutan, buat rame-ramein aja, teman ikut kita juga ikut, nah nanti kita nggak dapatkan hasil dari apa yang kita lakukan dalam organisasi tersebut, karena ya nggak ada tujuannya ya, nggak ada niatnya. Tapi kalau niatnya jelas, karena memang ini masa-masa kuliah nih, kita masa-masa muda kita, ini masa-masa kita berkiprah, masa-masa berproses. Jadi saya ingin berproses di organisasi ini, saya ingin mencari ilmu di sini, saya ingin belajar di sini. Nah, kejadiannya kita akan menuntut loh. Kalau nggak dapat ilmu di organisasi ini, saya akan menuntut. Nah, tujuan saya ke sini mau cari ilmu, tapi kenapa sih saya nggak dapat ilmu di sini? Maka kita akan menuntut hal tersebut. Tujuan saya ke sini adalah untuk berkiprah atau biar berguna untuk lingkungan, berguna untuk kampus. Adalah nanti akan saya tinggalkan
sedikit banyaknya di kampus ini. Nah, jadi setidaknya ini akan menjadi semangat kita juga ketika kita dijatuhkan, dihina, diremehkan oleh orang lain meskipun nggak dipuji, lain sebagainya. Karena ada slogan yang Fajri pegang selama ini adalah puji hina sama saja. Jadi mau kita dipuji, mau kita dihina, ya itu memang sudah buah dari keikutsertaan kita dalam sebuah organisasi. Kita tuh harus siap, apalagi nih sebagai seorang pemimpin, kita harus siap untuk dihina, kita harus siap dijatuhkan, kita harus siap mendengar kritikan orang, kita harus siap untuk mendengar nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari orang lain. Jadi ini adalah beberapa hal yang mesti atau perlu kita perhatikan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi apalagi nih nanti ketika teman-teman menjabat sebagai menteri, menjadi menteri di UKM KIR, menjadi vice president atau bahkan menjadi presiden di UKM KIR yang lebih tinggi, ini sangat penting untuk kita semua kita ketahui, untuk kita pahami bahwa seorang pemimpin itu dia siap untuk dinasihati, siap dikritik, siap untuk dijatuhkan bahkan diremehkan. Jadi puji hina sama saja gitu loh ya. Jadi ada waktunya kita itu dipuji, ya alhamdulillah gitu kan. Ada waktunya kita itu dihina, dijatuhkan, dikritik oleh orang lain. Nah, itu hal yang biasa. Itu memang bumbu dalam sebuah organisasi. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, nggak usah sedih dengan hal-hal itu semua. Jadi harus siap ya, harus siap di dalam organisasi itu. Kalau niatnya sudah jelas, tujuannya sudah jelas, sudah mau untuk berkomitmen, apapun nanti yang akan terjadi di organisasi tersebut, ada yang menjatuhkan, menghina, meremehkan, menyalahkan kita terus-menerus tanpa ada dukungan. Tapi ketika tujuan kita jelas, nah kita nggak akan mengikuti, kita nggak akan menerima atau menyanggah, memikirkan hal-hal tersebut. Jadi orang mau hina ya udahlah, kita kan selama ini tujuan kita baik, tujuan kita bagus, tujuan kita untuk berkiprah, berproses di UKM KIR ini. Jadi biasalah kita mau disalahkan, mau dijatuhkan, mau dihina, mau apapun gitu. Jadi kita bodo amat jadinya, karena tujuan niat kita udah jelas. Tujuan kita bukan buat menerima pujian orang, tapi tujuan kita memang buat berproses, berorganisasi, bermanfaat untuk lingkungan dan kampus kita sendiri gitu ya. Nah, jadi itu udah dua ya. Jadi yang pertama, kita ini semua memang pemimpin, jadi kita harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diberikan kepada kita. Amanah sebagai seorang anak, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai apalah nantinya amanah-amanah kita ke depannya. Kita itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan umur kita, bahkan masa muda kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Ada LPJ-nya nantilah gitu. Jadi yuk dipersiapkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam organisasi itu niat kita harus jelas. Tujuan kita harus jelas untuk apa. Jadi dengan berbagai kondisi atau keadaan yang akan datang nantinya, ketika niat dan tujuan kita udah jelas, nah itu nanti kita akan siap untuk mempertahankan tujuan kita. Ada tujuan yang akan kita capai nantinya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentang manajemen. Nah, di dalam masalah manajemen ini, kita juga berusaha gitu ya, berusaha untuk memanage atau mengatur teman-teman keorganisasian kita, bagaimana kita berkoordinasi dengan tim kita, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berkoordinasi satu sama lain, kita mengusulkan A, B, C, kita menerima pendapat A, B, C, yang kita usulkan A ternyata yang diterima B, masukan yang lain ternyata C. Nah, kita harus siap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, begitu juga dengan memanage waktu-waktu kita. Apalagi nih kita sebagai mahasiswa gitu kan, kita juga kuliah, ada berbagai macam ujian, tapi ketika orang-orang lain bisa menyediakan waktunya, ini sebenarnya waktu itu kita sediakan ya, bukan harus kita sediakan gitu loh. Waktu itu harus kita sediakan, bukan waktu itu tersedia sendirinya, bukan. Tapi memang kita menyediakan waktu untuk itu. Untuk organisasi kita sediakan waktunya, untuk kuliah kita sediakan waktunya, untuk nulis kita sediakan, untuk ikut lomba kita juga sediakan. Jadi ketika kita telah bisa memanage waktu itu, udah kita susun nih. Jadi dalam memanage waktu itu bukan berarti kita harus melaksanakan semuanya, enggak, tapi ada prioritas-prioritas yang mau kita kejar gitu lah. Kita organisasi kita satu. Nah, makanya Fajri sering lebih menekankan atau mengusulkan, menyarankan kepada teman-teman semua, organisasi nggak harus banyak-banyak sih gitu loh. Ada 1-2 organisasi tapi kita fokus di sana, kita bisa berhasil berkiprah di sana, itu udah luar biasa. Melebihi dari banyaknya organisasi-organisasi yang lain. Orang banyak organisasi tapi cuman ya sibuk ngumpul, sibuk rapat, sibuk cerita sana sini, nongkrong sana sini, tapi nyatanya dari hasilnya itu, aksinya itu nggak nampak loh gitu loh. Hasilnya nggak nampak ya, karena dia terlalu banyak organisasi, jadi rapat sana sini dan akhirnya nggak bisa dia fokus ya. Nah, tapi ketika kita bisa beberapa organisasi yang kita ikuti, yang kita memang prioritaskan, kita bisa fokus di sana, nah itu lebih luar biasa lagi, itu lebih bagus lagi. Nanti akan nampak hasilnya dari keseriusan kita dalam memegang atau mengikuti sebuah organisasi. Ini adalah 3 hal yang sangat penting di dalam bagaimana kita memimpin, dalam kita organisasi, dan dalam manajemen itu sendiri, bagaimana kita dalam bekerja sama. Nah, di organisasi inilah kita banyak belajar gitu. Di organisasi ini kita belajar bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana kita merespon pendapat orang lain. Nah, di sini kita dapatkan hanya di organisasi gitu loh. Jadi kalau kita nggak
nggak mau ikut organisasi, kita bersifat apatis, kita maunya ya udahlah kuliah pulang ya. Ya, cuman dapat itu aja, nggak ada banyak sih Faji dapat cerita orang-orang yang cuman kuliah pulang aja, nggak ada cerita yang seru dari kisah perkuliahan dia. Tapi kalau ada dia ikut organisasi, nah itu banyak loh pengalaman yang akan dia ceritakan. Jadi sangat penting ya bagi teman-teman, bagi kita semua. Organisasi itu yang penting niatnya, tujuan kita jelas untuk apa. Nah, ketika tujuan dan niat kita jelas, kita akan berusaha untuk menggapai itu, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berjuang di organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman semua, terakhir yang mau Pak Ji sampaikan adalah teman-teman semua di dalam berorganisasi itu kita harus, sekali lagi ya Pak Ji sampaikan, kita harus siap untuk dikritik, dikasih saran, dikasih masukan. Nah, disitulah sebenarnya kita itu belajar. Di situ kita belajar bagaimana kita, karena di organisasi itu kita banyak bertemu orang-orang, kita banyak bertemu teman-teman, berbeda sikap, isi kepala orangnya beda-beda. Mungkin rambut ya sama-sama hitam, tapi isinya beda-beda gitu loh. Nah, jadi di situ kita belajar bagaimana menyelaraskan mereka semua, menyatukan, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk organisasi, untuk orang banyak. Nah, itulah nanti yang akan kita usahakan bersama-sama. Nanti ketika kita telah berjuang, ketika kita telah berusaha untuk menjadi orang bermanfaat untuk orang banyak, maka sesuai dengan janji Nabi juga ya, bagi yang udah pernah belajar atau yang tahu, khairun nas man anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, jadi tujuan kita memang kita tuh ingin bermanfaat loh untuk orang banyak. Yang penting saya nih, ketika saya ini pergi dari dunia ini, orang merasa kehilangan dengan kepergian saya gitu loh. Nah, jadi ketika saya lahir orang bahagia, saya nangis. Nanti ketika saya pergi dari dunia ini, saya yang bahagia, orang nangis. Ya, itulah lebih kurang. Jadi kita usahakan kita itu bisa bermanfaat untuk dunia ini, untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan salah satu caranya adalah dengan cara berorganisasi. Nah, jadi itulah mungkin sedikit celoteh dan cerita-cerita aja dari Fajri mengenai kepemimpinan, organisasi, dan manajemen itu sendiri. Nah, itulah mungkin sedikit yang bisa Fajri sampaikan. Yang penting nanti teman-teman siapapun nanti yang akan memimpin dimanapun lah nantinya, yang penting selalu bekerja sama dan terus mengapresiasi apapun kegiatan-kegiatan yang ada, mengapresiasi kerjasamanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal yang menyinggung, dan ada hal yang tidak pada tempatnya. Faji minta maaf pada kita semua. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.